Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 LW. Nama saya Ninda Ladini Syahara dan teman saya bernama Amrina Rasyada. Jadi, kami di sini akan menjelaskan tentang rumah bubungan tinggi. Rumah bubungan tinggi atau cacak burung yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan yang bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar karena jenis rumah inilah yang paling terkenal karena menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Di dalam kompleks Keraton Banjar dahulu kala bangunannya rumah bubungan tinggi, yaitu pusat atau sentral dari keraton yang menjadi istana kediaman yang disebut dalam sirap, yang dahulu tepat di dalam rumah tersebut dibangun sebuah seba pada tahun 1780. Pada masa pemerintahan Panembahan Batulah. Rumah bubungan tinggi juga memiliki ciri-cirinya loh. Ada apa aja sih ciri-cirinya? Jadi, ciri pertama adalah atapnya berbentuk pelana yang tinggi dan lancip ke atas dengan sudut sekitar 45 derajat. Ciri kedua adalah rumah bubungan tinggi terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang kuat dan tahan lama, memiliki jarak antara lantai dan tanah sekitar 2 meter. Ciri-ciri berikutnya yaitu memiliki pelataran yang berfungsi sebagai tempat jemuran, bersantai, dan menerima tamu. Memiliki ruang penampik tengah yang berfungsi juga sebagai ruang menerima tamu. Memiliki penampik besar yang juga disebut ambin sayup atau paluaran. Memiliki palidangan yang berbatasan dengan tawing halat dan penampik besar. Memiliki penampik dalam yang juga disebut penampik bawah. Dihiasi dengan berbagai ukiran dan ornamen yang memiliki makna tersendiri. Rumah ini juga memiliki bentuk yang simetris, yaitu anjung kanan dan anjung kiri yang mirip dengan rumah adat Dayak Maanyan. Rumah bubungan tinggi dulunya digunakan sebagai tempat kediaman utama Sultan Banjar. Museum Wajah Sampai Keputing atau disebut Museum Masaka adalah sebuah museum yang perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Arti dari Wajah Sampai Keputing yaitu perjuangan yang tidak pernah berhenti sehingga tetes darah penghabisan, di mana kalimat ini merupakan moto perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Museum ini terletak di Kompleks Haji Andir, Kampung Kenanga Ulu, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Museum ini berada di tepi Sungai Martapura dan berdampingan dengan Jembatan 17 Mei, Jembatan Banua Anyar. Sehingga para pengunjung bisa mengakses museum ini menggunakan kelotok. Dan penjelasan kami tentang rumah bubungan tinggi. Selanjutnya kita akan ke tempat Masjid Sultan Sriansah. Yuk ikutin kami ke tempat berikutnya. Nah, sekarang kita sudah berada di Masjid Sultan Sriansah. Di sini saya Jahaludaya ingin menjelaskan sejarah Masjid Sultan Sriansah. Masjid Sultan Sriansah adalah masjid tertua di Pulau Kalimantan. Asalnya masjid yang terletak di tepi Sungai Ulin, Kelurahan Utara, Kecamatan Banjar Kota, Kota Banjarmasin ini dibangun antara tahun 1525 sampai 1550 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Sriansah, Raja pertama Banjar yang memeluk agama Islam. Bangunan masjid tua yang berukuran 26,1 kali 22,6 meter. Mempunyai keunikan antara lain atapnya masih asli, hanya puncaknya saja mengalami kerusakan. Diganti dalam bentuk tua, akan tetapi wujud aslinya belum dibutuhkan pada bagian atas atau puncaknya terdapat sanggul yang lebih. Sanggul tersebut sekarang disimpan di Museum Lambung Lampurat Banjarmasin, sekitar 35 km dari Banjarmasin. Karena letaknya di tepi sungai, maka setiap mereka yang naik angkutan air seperti air dan maupun speedboat selalu melihat masjid tertua
Bagi wisatawan yang masuki kompleks Masjid Sultan Syarinsah, sering berdecak kagum, khususnya melihat peninggalan-peninggalan kuno yang masih dapat disaksikan kendati usianya yang sudah 4 abad. Barang-barang kuno tersebut memang erat hubungannya dengan sejumlah barang dari bagian masjid tertua tersebut. Peninggalan yang masih dapat disaksikan antara lain pada mimbar yang terbuat dari kayu ulin, salah satu kayu yang tumbuh di Kalimantan dan dikenal sebagai kayu yang paling kuat. Orang awam menyebutnya kayu besi. Pada lingkungan di muka mimbar dihiasi kaligrafi huruf Arab bertulisan kalimat thayyibah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selain itu, pada bagian kanan terdapat tanggal yang berkaitan dengan pembangunan Masjid Sultan Syarinsah, yaitu hari Selasa tanggal 27 bulan Rajab tahun 1296. Peninggalan kuno yang juga masih dapat disaksikan adalah pada undak-undak di bawah tempat duduk mimbar yang sejumlahnya 9 buah dengan ukiran bermotif flora, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pada tiap undakan terdapat ukiran medali berbentuk bunga. Sejumlah daun pintu yang ada di masjid juga masih ada yang dipertahankan. Karena kondisinya memang masih baik, pada daun pintu sebelah timur terdapat 5 baris inskripsi Arab. Demikian juga daun pintu sebelah barat. Terdapat inskripsi sebanyak 5 baris. Kendati pun sudah tua, keberadaan masjid ini semakin penting karena aktivitasnya tidak kalah dengan aktivitas masjid lain yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan dengan usianya yang ratusan tahun, keberadaan Masjid Sultan Syarinsah bagi para wisatawan, khususnya wisata ziarah, merupakan salah satu objek wisata yang harus dikunjungi. Tentu saja berkedatangan para wisatawan ini juga berdampak positif bagi warga setempat, karena bagaimanapun juga lingkungan dan masyarakat sekitar masjid akan kecipratan rupiah yang dikeluarkan para wisatawan untuk membeli makanan, minuman, dan biaya transportasi.